Kerajaan Karang merupakan sebuah kerajaan Melayu yang berada dalam wilayah Kabupaten Tamiang, Provinsi Nambu Aceh Darussalam. Kejayaan Kerajaan Karang ketika dipimpin oleh Tengku Ahmad Syailani merupakan Raja Karang ke-6 bergelar Raja Silang ketika itu. Di masa kepemimpinan Raja Silang sangat tersohor, terutama bagi penjajahan Belanda. Raja Silang seorang raja yang disegani dan ditakuti, karena Raja Silang tidak pernah mau kompromi dengan kolonial Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Diah Nurita dari channel GL Production Langkat. Saudara, kali ini saya sedang berada di wilayah Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, yang dahulunya wilayah ini merupakan wilayah dari Kerajaan Karang. Nah saudara, untuk mengetahui bagaimana sejarah dari Kerajaan Karang tersebut, mari ikuti saya. Kerajaan Karang sebelum dipecah dua dengan Kerajaan Benua Tunu merupakan sebuah kerajaan Islam Tamiang yang cukup dikenal di masanya, di mana raja yang pertama adalah Raja Muda Sedinu, memerintah antara tahun 1352 hingga tahun 1369. Raja Muda Sedinu ini tidak diketahui di mana pusaranya, sebab ia hilang dan raib begitu saja di Gunung Tampur Senggama ketika kerajaannya diserang oleh pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Gajah Mada, sehingga Raja Muda Sedinu mencoba menyelamatkan diri, akhirnya hilang dalam pelariannya. Di mana berdasarkan sejarah, Raja Karang pertama adalah Raja Tan Kuala yang memerintah antara tahun 1662 hingga tahun 1696 Masehi. Setelah Raja Tan Kuala mangkat digantikan oleh Raja Karang kedua, yaitu Raja Kejuruan Mercu, memerintah antara tahun 1696 hingga tahun 1753. Di masa kepemimpinan Raja Kejuruan Mercu, keadaan Kerajaan Karang sangat maju, keadaan negeri yang aman, kemakmuran rakyat dengan ekonomi yang memadai membuat negeri yang nyaman. Setelah beliau mangkat, diteruskan oleh Raja Kejuruan Banta Muda, Tan Segia antara tahun 1753 hingga tahun 1800, merupakan Raja Karang ketiga. Pada tahun 1800, Raja Kejuruan Banta Muda Tan Segia mangkat, maka diteruskan oleh Raja Karang keempat, yaitu Raja Kejuruan Suwa, memerintah antara tahun 1800 hingga tahun 1845. Di masa pemerintahan Raja Kejuruan Suwa, keadaan Kerajaan Karang biasa-biasa saja dan tidak ada kemajuan sama sekali. Pada tahun 1845, Raja Kejuruan Suwa mangkat dan digantikan oleh anaknya Raja Ahmad Banta bergelar Raja Ben Raja Tuanku Karang antara tahun 1845 hingga tahun 1900, yang merupakan Raja Karang kelima. Di masa kepemimpinan Raja Ahmad Banta ini, Belanda muncul dan ingin menguasai Kerajaan Karang, dan terjadilah pertempuran yang dahsyat antara Belanda dengan Kerajaan Karang yang dipimpin langsung oleh Raja Karang kelima ini. Dengan kekuatan persenjataan yang lengkap, Kerajaan Karang dapat ditaklukkan oleh Belanda, dan Raja Ben Raja Tuanku Karang pun mangkat dalam tawanan Belanda. Dengan mangkatnya Raja Karang kelima dalam tawanan Belanda membuat marah anaknya Tengku Ahmad Syailani yang meneruskan perjuangan. Namun ia pun dapat ditawan Belanda. Beberapa tahun kepemimpinan Raja Karang akhirnya pun kosong. Pada tahun 1900 Raja Ahmad Syailani bebas dari tawanan Belanda. Maka tahun 1901 hingga tahun 1925
Tengku Ahmad Zailani diangkat menjadi Raja Karang ke-6 dengan gelar Raja Silang. Setelah ia diangkat menjadi Raja Karang, ia pun menyusun kekuatan, pengikut, dan rakyatnya untuk melawan Belanda. Bagaimana kejuangan dan keberanian Raja Silang berperang menghadapi Belanda? Kita ikuti penjelasan sejarawan Tamiang berikut ini. Saudara, saat ini saya sedang berada di Istana Kerajaan Karang yang dibangun oleh Raja Tengku Muhammad Arifin, yang dimana saat ini saya juga sedang bersama tokoh adat dari Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tamiang, Bapak Tengku Zaini. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya sedikit ingin bertanya kepada Bapak sebagai salah satu tokoh adat yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang ini, Pak. Bagaimana menurut pendapat Bapak cara kepemimpinan Raja Silang memimpin Kerajaan Karang ini, Pak? Raja Silang ini nama aslinya adalah Ahmad Zailani atau Ahmad Zailani ya. Bin tuanku Ahmad Banta atau yang lebih dikenal lagi namanya Raja Ben. Pada masa kepemimpinan Raja Silang naik tahta pada tahun 1901 sampai 25. Jadi pada masa perang Tamiang berkecamuk itu yang menjadi raja pada waktu itu adalah ayahanda beliau yaitu Raja Ben, tuanku di Karang. Jadi masa itu Raja Silang masih menjadi panglima. Jadi masa itulah dia memang kepemimpinan Raja Silang itu yang sangat anti kepada Belanda. Dan waktu terjadi perang Tamiang di Lubuk Batil pada tahun 1893 dia adalah menjadi panglima perang untuk Kerajaan Karang. Yang waktu itu Belandanya dipimpin oleh Kolonel A.H. van der Pol. Kemudian dalam perang Tamiang itu Raja Silang kehilangan seorang putrinya yaitu Putri Intan Gemala dalam gerilya di Tamiang ya. Jadi pada tahun 1896 itu Raja Silang beserta ayahanda beliau dibuang Belanda ke Bengkalis. Dan ayahanda beliau tuh sampai meninggal di Bengkalis. Jadi pada tahun 1901 dia dipulangkan ke Tamiang lagi dan menjadi Raja Tamiang sampai tahun 25. Kemudian setelah dia meninggal baru diganti kepada anak-anak beliau. Jadi istana ini dibangun pada masa yang menjadi raja di Karang ini Tuanku Muhammad Arifin sekitar tahun 30-an, mungkin tahun 30 dibangun istana ini. Jadi sebelumnya ada satu istana darat sebelah sana. Jadi pada masa Tuanku Arifin di sinilah dibangun istana ini pada tahun 1930. Baik, terima kasih, Pak. Selanjutnya saya ingin bertanya bagaimana harapan Bapak untuk Raja Silang ini, Pak? Jadi harapan saya dan mungkin dari penduduk di Tamiang khususnya di Karang ini, kita meminta agar pemerintah daerah atau pemerintah pusat akan mengorbitkanlah Raja Silang ini menjadi salah satu pahlawan nasional. Dari perjuangan beliau yang sangat begitu gigih dalam memperjuangkan atau mempertahankan kerajaan Karang ini, daripada waktu sebelum dia menjadi raja sehingga dia menjadi raja. Baik, Pak, terima kasih atas beberapa penjelasannya dan semoga saja harapan Bapak didengar dan atau harapan kita semua itu didengar oleh pemerintah dan bisa menjadi kenyataan. Demikianlah wawancara kami dengan Bapak, salah satu tokoh dari Majelis Adat Aceh Kabupaten Tamiang. Di dalam perjalanan sejarah Tamiang, Raja Silang sangat ditakuti oleh tentara Belanda. Berulang kali serangan ke kem-kem Belanda yang dilakukan pasukan Raja Silang guna mengusir Belanda dari kependudukannya di Tamiang. Berulang kali pula Belanda mengundang secara damai Raja Silang,
namun sekalipun tidak diindahkan oleh Raja Silang. Kejuangan Raja Silang bersama adiknya Raja Umar patut diacungkan jempol. Bersama rakyat Tamiang, ia sangat dekat dan penuh setia. Sebagaimana diketahui, Raja Silang adalah raja yang bijaksana dengan penuh tanggung jawab dalam kepemimpinannya. Alim beribadah dan sebagai Raja Melayu dia tetap taat dan patuh pada aturan adat dan budayanya. Setelah pemerintahan penjajahan Belanda semakin kuat di Tamiang, dia tak mampu lagi berbuat banyak. Sementara usianya semakin tua, akhirnya dia jatuh sakit. Pada tahun 1925, Baginda pun menghembuskan nafas terakhirnya dan dimakamkan di belakang Masjid Raja Karang di Desa Tanjung Karang. Sebelum dimakamkan, maka ditabalkan dan diangkatlah putranya, Tengku Muhammad Arifin, menjadi Raja Karang ke-7. Merupakan Raja Karang terakhir di masa itu antara tahun 1925 hingga masa awal kemerdekaan 1946. Di masa kepemimpinan Tengku Muhammad Arifin sebagai Raja Karang ke-7, tidak dapat berbuat banyak sebab kekuatan kolonial Belanda terlalu kuat di Republik tercinta. Terlebih lagi di masa penjajahan Jepang, Kerajaan Karang hanya menyaksikan bagaikan penonton. Hingga masa kemerdekaan Republik Indonesia yang dicetuskan pada tanggal 17 Agustus 1945, semua kerajaan tradisional di Indonesia dilebur berada dalam naungan negara Republik Indonesia. Demikian juga Kerajaan Karang berada dalam kawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hanya tinggal Istana Karang yang dibangun oleh Tengku Muhammad Arifin yang merupakan Raja Karang ke-7, hanya berdiri diam sebagai saksi bisu dalam perjalanan sejarah Kerajaan Karang. Jika dipantau dari pengorbanan dan kejuangan Raja Silang dalam berperang mengusir kolonial Belanda dari bumi Tamiang, rasanya kita yang hidup saat ini patut mengusulkan Raja Silang kepada pemerintah Republik Indonesia agar Raja Silang diberikan penghargaan sebagai pahlawan nasional. Namun setelah masa reformasi demi pelestarian seni budaya, resam adat Melayu Tamiang di mana sebelumnya tanggal 9 Desember 1916 bersamaan dengan 9 Rabiu Amerik Serikat awal 1439 Hijriah, di mana Majelis Juriat Kerajaan Karang yang dihadiri para datuk Kerajaan Karang menyetujui dan memanggil pulang Tengku Rahmansyah Fauji yang selama ini berada di Amerika Serikat, serta menabalkan Haji Tengku Rahmansyah Fauji bin Tengku Haidir bin Tengku Muhammad Arifin bin Tengku Ahmad Syailani bergelar Raja Silang sebagai Raja Karang ke-8, di mana penabalan Baginda dilaksanakan pada tanggal 28 Jumadil Awal 1438 Hijriah bersamaan tanggal 25 Februari 2017 di Kecamatan Karang Baru Tamiang. Sesungguhnya apa yang menjadi motivasi bagi Tengku Rahmansyah Fauji untuk kembali menghidupkan kejuriatan Kerajaan Karang, di mana beliau telah ditabalkan sebagai Raja Karang ke-8 yang didukung akte notaris dari Kemenhumkam Republik Indonesia dan di Persatuan Raja-Raja Keraton Nusantara. Kita ikuti penjelasan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan Haji Tengku Rahmansyah Fauzi. Dan sebelah kanan saya beranda Rafiq Sri Lustiawani. Di sebelah kiri ibunda saya Hajah Siti Flora. Di sebelah kanan saya putra kami yaitu Tengku Razi Reynaldi. Pertama yang saya inginkan agar marwah keluarga Kerajaan Karang kembali terangkat, dan juga terutama adat budaya
tradisi Melayu. Raja terakhir diperintah oleh kakek saya, Tengku Muhammad Arifin, berakhir pada tahun 1946. Harapan saya pribadi agar kerajaan-kerajaan dan kesultanan di Sumatera Utara terutama dan juga di Tamiang, yang Tamiang sendiri pernah bersatu dengan Langkat, agar kami dapat bersatu mengangkat lagi marwah kerajaan-kerajaan dan kesultanan di masa depan. Agaknya ada suatu kepedulian dari Tengku Rahman Syah Fauji akan kejuriatan Kerajaan Karang, serta perlunya pelestarian nilai budaya, adat dan resam Melayu yang ditularkan oleh para pendahulunya. Semogalah apa yang menjadi pemikiran tersebut dapat menjadi kenyataan, insya Allah. Baiklah saudara, telah kita lihat berbagai macam permasalahan yang terjadi dalam sebuah kisah perjalanan sebuah sejarah. Nah tentunya dengan mengangkat sebuah sejarah, kita pasti akan mengetahui pemilik sejarah itu tersebut. Nah saudara, dari masjid tua yang dibangun oleh Raja Karang ini, kami akhiri laporan kami. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.